Selamat datang di di podcast podcast Tapol. Tapol. Di Di sini sini ada Harnel dan ada Yohan juga. gimana nih kabar kalian? Oke nggak? Mungkin beberapa Tapol entusias di sini ada yang lagi nggak semangat nih ya, karena ya apalagi kalau bukan karena berita politik akhir-akhir ini. Kalau kamu gimana yuk? Kalau kabar aku akhir-hari ini jujur agak sedih sih. Pertama, banyak banget nih sekarang krisis di dunia. Kedua, lagi nggak ada duit juga. Tapi ketemu sama Tapol entusias, kayak aku bakal semangat lagi nih. Iya dong, harus. Buat kalian yang lagi nonton ini sambil minum kopi, sambil sarapan, strap yourself in yuk. Dalam episode Throwback Monday kali ini, kita bakal ngomongin suatu isu yang cukup berhubungan sama peristiwa yang lagi hot banget akhir-akhir ini. Apa tuh, Nel? Aku jadi kepo deh. Jadi, hot issue kita itu ada agresi militer Israel terhadap Palestina yang, as we all know, berawal dari keinginan Israel untuk mengambil alih lahan kependudukan Sheikh Jarrah di Yerusalem. Akhir-akhir ini nih, banyak yang udah mulai terbuka sama sistem pemerintahan internal dari Israel. Di mana sistemnya itu ya cukup ngingetin kita as a global citizen sama salah satu sejarah terkelam di dunia terkait diskriminasi golongan masyarakat dalam suatu negara. Nah, yuk, kira-kira kamu tahu nggak apaan? Kayak aku tahu deh. Diskriminasi golongan masyarakat berdasarkan ras, etnis, sama agama, dan juga tempat kelahiran familiar banget sama sistem negara-negara di zaman kolonial. Dan ngingetin aku banget sama sistem apartheid di Afrika Selatan. Ya, bener banget yo. Pemerintahan Israel nih dibilang mirip banget sih bentukannya sama Afrika Selatan pas era apartheid yang baru berakhir di tahun 1994 kemarin. Kemarin ya. Tapi karena ini episode Throwback Monday, Tapol gak bakal ngomongin soal Israel dan Palestina. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal sistem apartheid di Afrika Selatan, khususnya pas usaha mediasi dari PBB agar Afrika Selatan merubah sistem tersebut. Wah, interesting banget nih. Banyak orang yang udah tahu tentang apartheidnya, terutama tokoh yang paling terkenal yaitu Nelson Mandela. Tapi kayaknya masih banyak yang kurang tahu kalau PBB itu pernah menekan Afrika Selatan untuk menghilangkan sistem apartheid di Afrika Selatan. Benar ya, aku aja nih jujur, to be honest, baru tahu setelah stalking-stalking dikit lah tentang hari-hari apa aja sih yang dirayain sama PBB. Terus kemarin nyangkut satu, tahunya itu Nelson Mandela Day di tanggal 18 Juli. Nah kalau kayak gitu kita undang aja kali ya orang-orang yang lebih ngerti soal peran UN dalam abolishment of apartheid. Yes, jadi kita sekarang udah punya Caca. Hai Caca. Hai, Kita udah punya Tiflo. Halo. Dan kita juga ada Audrey nih. Hai Audrey. Halo. Ya, welcome to Tapol ya guys. Jadi, Caca, Tiflo, dan Audrey ini bukan sembarangan mahasiswa loh. Mereka ini punya konsentrasi studi di Contemporary African Politics, International Organization, dan juga Racial Justice Issue. Oh my God, keren banget ya kedengarannya teman-teman kita ini. Kalau gitu, daripada pusing-pusing dengerin kita berdua ya, yo. Mending kita mulai yuk tapodisnya. Tapodis, Tapol tapo, Discussion. discussion. So, untuk memulai, aku mau tanya ke Caca dulu nih, mengenai soal sejarah apartheid. Sebenarnya gimana sih kondisi apartheid di Afrika Selatan waktu itu? jadi apartheid di Afrika Selatan itu sebenarnya dimulainya tahun 1948 resminya. Cuman sebelumnya sebelum Afrika Selatan punya election pun mereka tuh peraturan negaranya tuh udah segregasi banget lah. Jadi kayak menjunjung tinggi supremasi kulit putih dan kayak ya
agak diskriminatif gitu. Setelah pemerintahannya negara Afrika Selatan, yaitu African National Party, itu menang election. Nah, si African National Party ini di tahun 1998, dia tuh makin menekankan si peraturan-peraturan segregasi di negara tersebut. Padahal si African National Party ini adalah partai minoritas kulit putih dan yang partai mayoritas kulit hitam itu namanya African National Congress. Nah, kalau ditanya seperti arahnya seperti apa, kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya dikasih skala. Karena ya traumanya bisa dibilang generasional banget ya. Dan berlangsungnya juga cukup lama. Kalian bayangin dari tahun 1948 atau mungkin yang nggak tercatat sejarah sebelum-sebelumnya sampai tahun 1994. Jadi sejak awal itu mereka yang bukan orang kulit putih itu nggak punya hak untuk memilih. Mereka juga harus tinggal terpisah dari komplek yang kulit putih dan itu tuh kompleknya nggak cuma terpisah aja, tapi kayak bayangkanlah kalau misalnya kulit putih itu kompleknya bagus, elit, keren. Kalau misalnya yang komplek buat orang-orang kulit hitam itu biasanya jelek, lusuh, dan fasilitasnya juga nggak memadai. Lalu fasilitas publik kayak kursi taman, toilet, dan bahkan mungkin ya kalau misalnya di Afrika Selatan dulu ada yang namanya warung nih, mungkin warungnya juga bakalan jajanannya dipisah. Nah, kalau misalnya kalian tahu masalah Jim Crow Law, masa-masa Amerika tuh masih segregasi, yang ada terkenalnya itu loh, tokoh terkenalnya itu Martin Luther King Jr. Dulu Afrika Selatan juga kayak gitu dan sampai tahun 1994 loh. Tapi padahal nih, hak untuk memilih ini kan hak fundamental seorang manusia. Kok bisa sih sampai gak boleh? Jadi ya kamu bayangkan aja, mereka tuh nggak cuma memilih, pemerintah yang kental supremasi kulit putihnya ini juga punya kebiasaan untuk menggusur-gusur produk kulit hitam, yang of course bikin mereka jadi terdampar atau terus mereka jadi lebih rumah dan mereka jadi miskin. Udah mereka tinggal di komplek yang privilege-nya beda-beda, banyak rumahnya suka diambil dan jadiin perkomplekan buat masyarakat kulit putih yang elit. Kamu bayangin aja kalau misalnya ada orang yang udah tua banget, punya rumah udah lama banget, tiba-tiba digusur karena mau dibangun komplek cul-de-sac buat masyarakat kulit putih. Hal itu yang membuat mereka tuh tidak memberikan hak yang seimbang antara masyarakat minoritas kulit putih dan masyarakat kulit hitam yang mayoritas. Karena ya masyarakat kulit hitam yang udah ditekan habis-habisan, haknya udah diinjak-injak, pasti akan memilih ANC atau African National Congress. Kalau misalnya African National Congress itu, kalau misalnya kalian tahu, tokoh terkenal kita, Nelson Mandela, dia itu asalnya dari African National Congress. Mereka juga nggak boleh antara ras, kalau misalnya ada dari mereka yang punya anak dari pernikahan interracial tersebut, anak itu akan masuk ke kelas colored atau yang berwarna. Dan kalau ibunya adalah seorang ibu yang berkulit putih, perempuan tersebut itu tidak berhak untuk mendapatkan hak milik tanah atau harta warisan keluarganya. Wah, setelah dipikir-pikir parah banget ya. Dan jadi bikin aku penasaran tentang satu hal. Gimana reaksi orang-orang yang berada di luar Afrika Selatan dengan melihat apa yang sedang terjadi atau respon masyarakat internasional terkait hal yang terjadi di sana? Awalnya sih pas tahun 1946 pas India mulai menempatkan agenda untuk membicarakan gimana politik apartheid mendiskriminasikan masyarakatnya yang berasal di India saat itu. Terus tahun 52 itu saat mereka mengalami ketegangan antara ras itu meningkat di Afrika Selatan terkait kampanye ANC. Dan mereka ini masih menganggap bahwa hal ini tuh merupakan isu internal atau isu domestik negara
yang tidak perlu dicampuri urusannya. Tapi semuanya tuh berubah pas tahun 1960. Oh, wait. Emangnya di tahun 1960 tuh ada apa sih? Kok kita kayak kurang tahu gitu ya tentang apartheid? Jadi, di tahun 1960 itu ada tragedi, namanya itu tragedi Sherpa-File. Nah, tragedi Sherpa-File ini yang bikin buat banyak negara, terutama negara barat, melihat bahwa, wah, isu apartheid ini tuh bisa memunculkan ancaman kepada kedamaian internasional dan juga keamanan internasional. Tragedi Sherpa-File ini juga adalah tragedi pembantaian yang dialami oleh demonstran yang menolak pengesahan undang-undang oleh pemerintah apartheid dengan tujuan mereka untuk semakin membatasi pergerakan para kulit hitam. Nah, sekitar 5.000 sampai 7.000 orang ini ikut demo ini di depan kantor-kantor polisi dan jalanan juga. Nah, tapi setelah mereka ikut demo ini, setelah sekitar 3 jam demonstrasi inilah para polisi itu mulai randomly nembakin para demonstran yang mengakibatkan sebanyak 69 kematian dan 180 orang luka-luka. Nggak sampai situ, setelah terjadi pertumpahan darah tersebut, kantor polisi itu menjadi sangat penuh dengan para demonstran yang ditangkap dan para warga kulit hitam juga yang dipaksa untuk ditangkap ke kantor polisi. Maka hingga saat ini tragedi ini yaitu di tanggal 21 Maret diperingati sebagai Hari Penghormatan HAM di Afrika Selatan dan menjadi hari libur nasional. Iya, makanya udah dilihat tuh di tragedi Sherpa-File. Kalau misalnya kamu nggak mati, kamu di penjara, di polisi. Hal ini tuh yang bikin UNS itu bilang kalau pemerintah ini harus melakukan tindakan untuk mengakhiri konflik dan mengembalikan harmoni antara ras dan etnis. Tapi pemerintah yang tadi udah aku bilang mereka diskriminatif banget, mereka itu bukannya melakukan itu. Mereka itu malah melarang ANC dan PAC. ANC dan PAC itu adalah partai yang mayoritas kulit hitam ya, untuk beraktivitas dan membuat apa yang telah diratifikasi oleh Afrika Selatan dalam UN Charter tidak terpenuhi, yaitu non-discrimination. Nah, di tahun 1961 juga Dalham Marshall, sekjen dari UN, dia tuh datang ke Afrika Selatan, tapi dia nggak bisa nemuin persetujuan bersama dengan Perdana Menteri Afrika Selatan. Nah, terus by the way, kalian tahu nggak sih, ini for your information aja, pulang dari Afrika Selatan, Dag Hammarskjöld ini tuh kecelakaan pesawat. Dan kecelakaan pesawat itu masih di teritori Afrika Selatan gitu, jadi masih dekat-dekat. Nah, kematiannya si Dag Hammarskjöld ini jadi cold case sampai sekarang. Karena yang menelitinya bilang kalau itu hanyalah kecelakaan pesawat biasa. Tapi banyak yang bilang kalau misalnya Dag Hammarskjöld itu sebenarnya dibunuh sama Afrika Selatan karena terlalu mencampuri urusannya. Tapi ya, who knows? Ini udah bertahun-tahun gitu loh. Wow, aku lumayan shock sih dengar fact yang tadi. Aku jadi mau nanya, apa sih yang Afrika lakuin setelah hal-hal tersebut terjadi? Kan biasanya nih kalau negara diikutin kalau diikut campur urusan domestiknya, mereka tuh suka semacam tersinggung kah atau marah atau terganggu dengan Itu menarik diri dari Commonwealth of Nations dan Perdana Menteri saat itu, H.F. Verwoerd, merasa tidak terima pemerintah mereka dikritisi dan mereka juga sakit hati karena Kementerian Luar Negerinya tuh dikritik saat pidatonya di General Assembly. Ternyata cukup intens juga ya kan negara-negara dan PBB waktu itu. Jadi dari yang aku baca dan pernyataan Caca di atas tadi, aku nangkap sesuatu, yaitu sebenarnya tindakan awal PBB itu dimulai pasca tragedi Sharpeville, di mana UNSC meminta Afrika Selatan untuk mencabut kebijakan-kebijakan apartheid mereka dan juga untuk Afrika Selatan stop diskriminasi dengan basis ras. Oh iya, jangan lupa juga UNS itu menambah makin tegas lagi dengan adanya resolusi 134 pada waktu itu.
Jadi resolusi 134 itu adalah komplain negara-negara tentang the situation arising out of the large-scale killings of unarmed and peaceful demonstrators against racial discrimination and segregation in the Union of South Africa. Itu tragedinya Shepard tadi ya, karena itu benar-benar cuma peaceful sitting, tapi mereka tiba-tiba ditembakin. Yang diadopsi pada tanggal 1 April 1960. Oke, interesting. Tapi selain resolusi tersebut, apalagi sih tindakan-tindakan PBB selanjutnya? Sebenarnya di tahun 1960 tuh PBB juga telah mengupayakan untuk melakukan kampanye berskala internasional kepada negara-negara, pemerintah, NGOs, dan masyarakat untuk mendukung pergerakan kebebasan terhadap sistem apartheid tersebut. Nah, UN ini juga atau PBB itu juga mendorong para penulis, artis, atlet, dan tokoh-tokoh untuk mendukung pergerakan kebebasan itu. Dan akhirnya dukungan dalam bentuk kampanye ini berhasil untuk membantu para mitra dagang di UN untuk mengembargo senjata-senjata terhadap Afrika Selatan. Tapi itu apakah hal tersebut berhasil di akhirnya? Atau masih ada upaya-upaya lain yang akhirnya dilakuin? Aku jawab ya. Jadi hal itu masih panjang banget perjalanannya sebenarnya. Cuma masih ada upaya lain juga yang dilakukan sama UN. Pas tahun 1968, UN mengajak negara-negara buat memboikot pertukaran budaya, olahraga, dan juga edukasi dengan Afrika Selatan. Terus tahun 77, embargonya jadi mandatory dan negara-negara itu dilarang jual senjata sama Afrika Selatan. Terus, buat nambahin juga, di tahun 1982, tahun itu tuh jadi International Year of Mobilization for Sanction Against South Africa by the General Assembly. Dan program lain yang mengenalkan program-program aksi lainnya, baik dalam konteks politik, militer, dan ekonomi internasional, kayak yang tadi udah disebut sama Audrey dan Tiflo, maupun keadaan sosial yang bisa dikatakan sebenarnya urusan domestik dari Afrika Selatan. Oh, jadi nih sebenarnya UN tuh ikut bantu korban-korban dari apartheid juga ya. Kalau gitu berarti bisa dibilang dong kalau misalnya upaya UN ini berhasil buat mediasi dan mengontrol apartheid di Afrika Selatan. Sebenarnya bukan membantu secara langsung sih, tapi lebih ke mengajak negara-negara itu untuk membantu korban apartheid pada tahun 1963. Nah, 3 tahun setelah kejadian Sharpeville tersebut, lalu Special Committee Against Apartheid juga didirikan pada tahun 1976. Dan deklarasi tahun tanpa apartheid pada tahun 1978 sampai 1979. Nah, UN juga mengakui adanya pergerakan kebebasan dari masyarakat Afrika Selatan untuk melawan apartheid, bahkan sejak waktu tahun 1972. Tapi kalau sebenarnya dibilang UN itu berhasil atau enggaknya, bisa dibilang kurang sih, atau mungkin nggak bisa juga dibilang gagal. Jadi meskipun di tahun 1989 nih, General Assembly itu pernah sudah mengadopsi Declaration on Apartheid and its Destructive Consequences dan bilang buat Afrika Selatan untuk bernegosiasi butuh waktu 5 tahun lagi hingga 1994 untuk apartheid disudahi di Afrika Selatan. Jadi apartheid sendiri selesainya itu tuh sama negosiasi dari pihak internal atau pihak domestiknya Afrika Selatan lagi. Jadi ada presiden terakhir Afrika Selatan yang berkulit putih, namanya F.W. de Klerk. Nah, si F.W. de Klerk itu melakukan revolusi di partainya sendiri. Jadi dia merasa kok, oh there's something wrong with this. Jadi dia kayak, aku akan mulai mengubah pelan-pelan. Dan F.W. de Klerk ini dia melakukan peace talk atau negosiasi
dengan the legend itself, Nelson Mandela yang dari tadi kita udah sebut-sebut, yang akhirnya secara bertahap negosiasinya mencapai tujuan akhir, yaitu mengakhiri apartheid. Dari yang pertama tadi udah disebutin, yang revolusi Clark terhadap National Party, lalu pembebasan Mandela dari penjara oleh Clark di tahun 1990, dan pemilihan pemimpin negara multirasial pertama yang dimenangi oleh ANC, dan hal-hal lainnya. Kedua orang ini, by the way, akhirnya disaluti oleh Nobel Peace Prize karena berhasil mengakhiri apartheid. Oh, jadi gitu. Oke. Sekarang aku jadi lebih ngerti soal isu ini. Bener sih, good information banget ya, yo. Kalau gitu, kalau kata aku sih udah cukup panas, udah cukup infonya. Kalau dari kamu, kira-kira apa nih hikmahnya, yo? Kalau dari aku nih cukup ngobrol-ngobrol kita untuk kali ini. Dan aku mau coba simpulin aja ya. Jadi tuh UN sebenarnya udah ngelakuin peran mereka sebagai mediator dan nunjukin posisi mereka yaitu anti-apartheid. Tetapi butuh waktu yang cukup panjang untuk mencapai Afrika Selatan tanpa sistem apartheid. Hingga akhirnya negosiasi yang berujung keberhasilan itu adalah negosiasi yang dilakukan dalam lingkup domestik dan dilakukan oleh Clark dan Nelson Mandela. Di sisi lain, kita juga nggak bisa memungkiri bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PBB itu juga memberikan pengaruh terhadap proses Afrika Selatan menuju penghapusan sistem apartheid. Jadi gimana, Nel? Edukatif banget ya podcast kita hari ini. Iya dong, as expected lah from Tapol. By the way, oh iya, kita jangan lupa bilang terima kasih yo. So many thanks buat Caca, buat Audrey, sama Tiflo yang udah membagi waktu buat sharing sama kita semua, sama Tapol Enthusiast hari ini. Thank you ya. Thank you, guys. Ya, Tapol Enthusiast. Semoga obrolan kita bikin Tapol Enthusiast jadi makin tahu tentang PBB dan apartheid di Afrika Selatan. Iya banget. Yakin deh, Tapol Enthusiast pasti ngerasa hoki banget dapat paparan rinci nih, tanpa harus ngikutin belasan SKS kayak narasumber kita-kita ini loh. Jadi, jangan lupa teman-teman buat selalu perjuangkan keadilan ya, Tapol Enthusiast takeaway dari hari ini. Okay, then that is all from Throwback Monday Tapodis. Aku Harnel. Dan aku Yohan. Kita pamit undur diri. undur diri. See you on next episode, Tapol Enthusiast.